DKI Jakarta merupakan pusat perindustrian yang terus berkembang hingga saat ini. Jakarta sebagai kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara memiliki banyak daya tarik seperti wisata bahari dan beragam tempat rekreasi lainnya. Satu-satunya kota di Indonesia yang setingkat dengan provinsi ini menjadi tempat berdirinya lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan luas wilayah sekitar 661,52 km, Jakarta termasuk salah satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak mencapai 10 juta jiwa. Ribuan kendaraan berlalu lalang setiap harinya di ibu kota Jakarta. Diperkirakan sebanyak 686.000 ton polutan dihasilkan kendaraan bermotor per tahunnya. Dari jumlah tersebut, 60% adalah gas karbon monoksida yang merupakan hasil pembakaran tak sempurna akibat kekurangan oksigen. Sungguh ironis melihat kondisi lingkungan ibu kota yang jauh dari kelayakan. Tiada hari tanpa asap kendaraan menghiasi kota Jakarta. Polusi menjadi makanan sehari-hari warga yang beraktivitas di wilayah ibu kota. Krisis udara bersih, inilah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kota Jakarta. Banyak penduduk yang mengidap penyakit pernafasan akibat polusi udara yang makin meningkat dari hari ke hari. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi terus-menerus akan mempengaruhi laju pertumbuhan ibu kota. Pemerintah kota Jakarta harus mengambil kebijakan tegas dalam menangani masalah lingkungan seperti ruang terbuka hijau yang ditargetkan 30%. Namun, sampai saat ini baru terrealisasikan 10% atau sekitar 2.700 hektar. Selain itu, sampah juga menjadi polemik di Jakarta. Kesadaran akan kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya masih jauh dari harapan. Sampah berserakan di mana-mana. Tempat sampah seakan beralih fungsi menjadi hiasan di sudut jalan. Salah satu staf pemerintah DKI Jakarta, Kamilus Elu, menjelaskan program-program yang sedang dan akan dijalankan guna membenahi lingkungan ibu kota. Jakarta Baru. Iya. Jakarta Baru, kita kan baru setahun lebih ya. Kalau sebelumnya kan misalnya yang lingkungan bersih. Kita lihat kan banyak sampah di kali-kali, selokan, kan gitu. Jakarta Baru kita berusaha untuk mencoba mengatasi masalah-masalah itu. Masalah kan waktu itu kan Pak Gubernur waktu kita masih pilkada. Dan Jakarta itu kenapa banjir? Karena drainasenya nggak berfungsi, sistem drainasenya nggak berfungsi. Itu yang menjadi salah satu program utama Jakarta Baru, Pak Jokowi Ahok. Itu macet dan banjir, mengatasi dua masalah itu. Di samping program-program yang lain, tapi yang menjadi perhatian itu dua itu. Juli sampai Desember itu mungkin yang di kumuh-kumuh di bantaran kali itu kita udah bersih. Sekarang kita persoalan kalau bersihkan itu kan butuh tempat untuk relokasi. Mereka mau tinggal di mana?
kan gitu. Ada yang mudah untuk dikeruk, terus harus pakai alat berat. Iya. Alat berat kan. Ada yang kalinya besar, tapi alat berat nggak bisa masuk. Karena pemukiman. Iya, kiri kanan kan banyak pemukiman. Nah, pemukiman. Jadi kalau pakai manual bisa, tapi nggak efektif juga ya. nggak sebaik kalau misalnya alat berat. Kerja kan sampahnya udah berpuluh-puluh tahun kan? Iya, udah penuh. Pak Gubernur kan tindak kali-kali kan, hampir 38 kali berapa itu? Itu udah 33 tahun nggak pernah dikeruk. Buset. Iya, soalnya perbandingan waktu itu pernah nonton perbandingannya udah harusnya berapa tahun sekali? Seharusnya ya berkala. Enggak setahun juga sih ya itu. Kan gitu. Kalau kerja itu kan diproyekkan. Nah, kebersihan itu anggaran masuk besar loh. Anggaran APBD. Cek di di website Pak Ahok. Cek nggak APBD DKI tahun 2017. Lihat itu sampai lembaran ketiga itu. Oh, itu untuk Sampai yang kecil-kecil aja dipublikasikan. Tujuannya itu kita mau untuk target hijau taman itu kan ruang terbuka hijau itu RTH itu 30%. Nah, sekarang mungkin hanya sekitar 9% lah, nggak nyampe 10%. Nah, itu yang sekarang difokuskan ke situ. Jadi lahan-lahan pemerintah ini peruntukannya untuk taman itu harus dikembalikan fungsinya. Itu kan diduduki oleh masyarakat, misalnya Riario. Ya, yang seperti waduk-waduk yang. Waduk-waduk. Riario itu kan dulu kan kumuh banget tuh. Sarang narkoba di situ. Kemudian masalah sosial juga di situ. Kemudian kan kita berani, Pak Jokowi semua kan berani mindahin mereka walaupun berlawanan, tapi kita kasih solusi, kasih mereka rusun. Membersihkan sungai-sungai yang melewati DKI, dari kebersihannya, kemudian menetipkan di pantaran-pantaran kali, kemudian kalau kali-kali dulu kan lebar-lebar, kemudian dipersempitkan, udah disempit, taruh sampah lagi, akhirnya orang banjirnya datang meluber jadi bencana, kayak gitu. Tetap upayakan memperbaiki saluran-saluran air supaya kemudian bisa bukan mencegah banjir tapi meminimalisir. Kalau banjir kan ya susah, tapi minimal ada upaya untuk meminimalisir bencana banjir. Nah, kemudian kan untuk kebersihan ada program sosialisasi. Makanya kalau di iklan-iklankan yang orang bilang buang sampah yang menari-nari, goyang-goyang kan, ini salah satu cara untuk mensosialisasikan ininya, soal kebersihan. Iya, itu nggak gampang, itu butuh proses yang lama. Kayak pemikiran di sekolah. Demi mengurangi kemacetan dan polusi, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyarankan PNS untuk menggunakan kendaraan umum ke kantornya. Jokowi juga mengagendakan dirinya untuk bersepeda ke kantor setiap Jumat agar menjadi panutan bagi masyarakat. Tadi pagi Gubernur Jakarta berangkat ke kantor dengan cara yang lain dari biasanya. Jokowi naik sepeda dari rumah dinas di Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi mengayuh sepedanya hingga ke Balai Kota. Yang tidak siap, ya wartawan yang biasa meliput kegiatan sang gubernur. Dan akhirnya mereka naik motor. Bersama Jokowi, sejumlah orang pun ikut goes bareng menemaninya sepanjang jalan. 5 km jarak dari rumah ke kantor, Jokowi langsung lesehan di teras Balai Kota begitu sampai. Maklum, katanya ini kali pertama Jokowi bersepeda setelah 3 bulan
bulan. Penambahan jalur sepeda di Jakarta sudah terpikirkan, namun butuh pertimbangan lebih lanjut dari berbagai aspek. Kalau membangun sebuah jalur sepeda itu harus diukur siapa penggunanya, hariannya efektif enggak, digunakan atau tidak. Di PKT kan juga ada juga digunakan enggak sebagai olahraga atau sebagai jalur sepeda untuk ke kantor, untuk ke sekolah. Semuanya harus diukur, jangan sampai kita mengurangi pelebaran ruas jalan untuk sepeda, tetapi itu tidak efektif digunakan oleh yang naik sepeda. Untuk melestarikan lingkungan, pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan program Car Free Day yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi. Program ini sudah berjalan sejak September 2007. Hingga saat ini, program Car Free Day berjalan dengan baik. Karena tingginya antusias masyarakat terhadap program ini, masyarakat memanfaatkan program tersebut dengan melakukan aneka ragam kegiatan olahraga sambil menikmati segarnya udara pagi kota Jakarta. Tanpa asap kendaraan bermotor, dengan jogging, bersepeda, dan bersepatu roda. Berikut pendapat masyarakat mengenai program Car Free Day ini. Kalau sendiri kenapa sih masih tertarik? Ini kan hujan-hujan nih, tapi masih mau aja gitu olahraga. Karena saya ingin tahu suasana hujan itu seperti apa. Semangat. Ramai juga ternyata. Iya, semangat warga Jakarta seperti apa. Sensasinya beda ya. Iya, gitu. Kan kalau hebohnya di hari cerah itu jelas. Udah biasa. Ya, antusias masyarakat. Menurut Mas, program CFD ini sejauh ini menurut Mas gimana sih pendapat Mas? CFD menurut saya bagus banget karena di sini itu actually Jakarta itu nggak punya tempat khusus buat kayak olahraga, berkumpul kayak gini bersama keluarga dan lain-lain, dan menurut saya Car Free Day ini salah satu bentuk movement yang baik sekali karena di sini kita lihat sendiri setiap minggu orang-orang semua datang untuk berolahraga, ada yang untuk ngeceng doang mungkin ya, ada yang untuk having fun sama keluarganya. Pokoknya menurut saya Car Free Day itu salah satu acara yang bagus. Boleh jelasin Mas program yang Mas lagi jalankan sekarang? Ini tuh adalah operasi Jakarta Bersih, hashtagnya operasi Jakarta Bersih ini di movement di sosial media. Kita ngajak teman-teman di sosial media untuk bareng-bareng bersihin Jakarta, karena buat apa kita tinggal di Jakarta kalau misalnya kita nggak bisa jaga lingkungan Jakarta. Jadi kita kumpulin semua komunitas-komunitas yang aware sama kebersihan, seperti dari operasi semut, dari Bersinyo, terus ada dari Good Life, ada dari Bebas Rokok, ada dari Aplikasi. Kita semua ajakin mereka untuk gabung sekarang di operasi Jakarta Bersih dan bersih Jakarta. Kanica sendiri nih, Car Free Day di Jakarta ini ada yang perlu dikembangkan atau sudah cukup bagus? Sebenarnya sih kalau lebih enak lagi itu ya benar-benar nggak ada bis, benar-benar nggak ada operasi Jakarta. Tapi kan orang Jakartanya justru fasilitasnya menuju ke Monasnya, menuju ke RSCM membutuhkan alat ini juga. Jadi mungkin volumenya aja dikurangin, jadi nggak terlalu banyak banget gitu loh. Volumenya dikurangin, jadi kan polusinya nggak terlalu banyak. Terus kayak polisinya juga lebih banyak lagi. Jadi kalau pas ada apa-apa juga polisinya bisa bantuin. Terus ada tempat-tempat kesehatan. Yang penting sih ada kayak pos-pos kesehatan, bukan cuma orang dagang. Kalau ada pos kesehatan kan misalnya ada orang kenapa-napa tiba-tiba tuh deket, ada dari kampus atau dari rumah sakit mana yang bersedia buka pos pada saat CFD. Jadi kalau ada apa-apa tuh, oh ya dia bisa kesini loh. Kira-kira kayak gitu. Tapi menurut kakak sendiri untuk Car Free Day ini sudah cukup membantu mengurangi polusi di Jakarta? Bantu banget, terutama di hari Minggu. Apalagi kalau bisa setiap hari kan nggak mungkin tapi orang Jakarta kerja. Bantu banget. Cuman lebih bagus lagi kalau dikurangin volume busway-nya, mungkin nggak sebanyak yang 1 menit 2 menit sekali lewat itu, mungkin 10 menit sekali. Jadi polusinya nggak terlalu banyak. Kalau untuk panggung-panggung hiburan musik
Ini tuh mengganggu nggak sih? Sebenarnya sih mereka juga bisa menghibur sama kayak tadi pos-pos aku bilang ada perlu gitu. Cuman mungkin jangan sampai ganggu jalannya lari gitu. Jadi jalur lari ada jalur buat sendiri yang buat panggung-panggung, nggak yang di udah jalannya cuma 2 jalur, dianya ada di situ gitu jangan. Tapi kayak di jembatan kan agak lebar, dia mungkin bisa di situ. Nggak masalah sih. Kalau untuk kebersihan lingkungannya sendiri gimana? Bersihan tuh tergantung orang ya, karena aku juga di Jepang tuh selalu bersih-bersih kayak orang-orang ini nih. Orang ini kan mereka selalu mengetin sampah gitu, jadi kesadaran sih kalau bersih. Cuman memang lebih bersih dibandingin yang dulu-dulunya gitu ya. Sejak pertama kali digulirkan, program ini mampu menghadirkan perbedaan yang luar biasa. Yang pertama tentunya, jalanan yang lebih lengang dan nyaman karena tidak ada lagi kemacetan. Dan capaian yang paling membahagiakan adalah kondisi kualitas udara yang berangsur membaik. Hasil pengukuran terakhir menunjukkan kadar debu di Jakarta berkurang sampai 40%, karbon monoksida berkurang sampai 63%, dan nitrogen monoksida berkurang sampai 71%. Ini adalah keberhasilan yang layak diacungi jempol. Pada nyatanya, pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melestarikan lingkungan ibu kota. Namun, hal tersebut tak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat sendiri. Lingkungan yang bersih dan asri akan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara yang berkualitas. Mari kita tanamkan kebiasaan untuk melestarikan lingkungan, mulai dari hal terkecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kehijauan taman kota. Yuk ciptakan Jakarta bersih mulai dari sekarang.